Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Selamat jumpa lagi dengan saya, Dr. Tiara Puspa. Yang kali ini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Ya, baik, selamat mendengarkan pemaparan dari saya. Pertama, kita akan melihat bahwa keselamatan kerja ya atau K3, Health and Safety, ini adalah satu kegiatan yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa di semua lini, baik dia bekerja di pabrik ya ataupun di perusahaan yang bukan pabrik ya, jasa sekalipun, yang namanya ancaman ya yang dari faktor eksternal ya, seperti bencana alam atau kemudian COVID pandemik yang seperti saat ini kita alamin, dan juga dari diri kita sendiri gitu ya, kecerobohan dan sebagainya, ini menyebabkan bahwa perusahaan tidak bisa lengah ya dan harus mengantisipasi semua hanya ini dengan menggunakan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan atau kita sering sebut sebagai K3. Nah, menurut Mondi 2010 dia menyatakan bahwa keselamatan kerja itu meliputi melindungi karyawan dari kecelakaan. Itu namanya masuk ke dalam keselamatan kerja. Nah, kalau kesehatan kerja itu merupakan kebebasan karyawan dari penyakit ya, baik secara fisik maupun secara mental ya. Jadi kesimpulannya suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu di pekerjaan maupun di perusahaan ya, maupun di masyarakat tempatnya tinggal dan sekitarnya, itu menjadi satu kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Dan ternyata keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena ini merupakan satu bentuk investasi. Ini investasi loh ya, yang namanya kesehatan kita ya, kehidupan kita ini adalah satu investasi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terhadap diri kita sendiri yang memang sudah ada gitu ya. Hidup ini sudah ada dan harus kita nikmatin, harus kita syukuri gitu ya. Tinggal kita bagaimana beraktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Dan tujuan perusahaan mempunyai program K3 itu sebenarnya kan ingin memperkecil ya kesalahan atau kecelakaan sampai tingkatnya 0 atau zero accident kalau bisa. Nah, tentunya kesuksesan dalam pencapaian K3 ini sangat mungkin terjadi apabila ada dukungan dari manajemen puncak ya, dan tentunya juga ada seseorang yang menjadi koordinator ya dari keselamatan, atau dikatakan sebagai direkturnya itu ada gitu ya. Dan lingkungan pabrik atau lingkungan perusahaan itu memang direkayasa atau dikondisikan memang menjadi lingkungan yang aman. Nah, dilanjutkan juga dengan adanya pendidikan ya, pembekalan bagi karyawan itu sendiri bagaimana bercara hidup yang selamat ya, atau cara bekerja yang baik gitu ya, yang hati-hati gitu ya. Dan pun kalau ada segala sesuatu yang memang terjadi, tentunya harus semua dicatat secara terinci agar bisa menjadi satu histori yang dievaluasi untuk perbaikan ke depannya, bukan hanya dibiarkan tapi tanpa catatan, sehingga ini bisa menjadi satu masukan ya bagi mungkin kalau ada penggantinya, itu ada catatan nih tahun sekian ada kecelakaan, berarti harus ada kaji ulang atau evaluasi dan sebagainya, catatannya jadi ada. Terutama juga misalnya seperti kecelakaan di penerbangan gitu ya, karena mungkin di bengkelnya itu, di pesawatnya itu harus ada catatan yang rinci, sehingga ketika terjadi pengulangan terhadap kecelakaan yang sama di bagian yang sama, ini menjadi satu deteksi bahwa wah ini ada yang salah nih dalam satu hal. Jadi namanya recording itu sangat penting gitu ya.
Dan ada 3 aspek utama dalam hukum K3, yaitu adanya norma keselamatan, bahwa sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diduga yang disebabkan kelalaian lingkungan yang tidak kondusif ya. Nah, norma kesehatan adalah instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya, dan norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan ya, misalnya pengaturan jam kerja, jam lembur, shift ya, itu juga penting loh ya. Masa orang disuruh bekerja 24 jam tanpa istirahat, kan nggak mungkin ya. Jadi memang harus ya, shift itu sangat penting ya, dan orang kan juga ada waktu-waktunya untuk beristirahat dan sebagainya seperti itu. Nah, ini sekedar ada juga ya sejarah sedikit lah ya dari kayak K3 itu kenapa ada. Jadi memang muncul pertama dari revolusi di industri di Eropa ya, dan di Amerika Serikat ya. Awalnya kecelakaan itu dianggap sebagai personal risk ya. K3 belum menjadi bagian integral, memang asal muasalnya seperti itu. Jadi kecelakaan itu memang karena si orang itu sendiri nggak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, nggak berhati-hati ya, seperti itu ya. Jelas aja perusahaan pada saat itu kan mungkin maunya untung ya, jadi kalau ada kecelakaan ya sudah, itu resiko salahnya si karyawan gitu. Nah, perusahaan nggak mau menanggung. Nah, tapi lama kelamaan ternyata ketika yang celaka itu adalah satu orang, dan memang itu orang yang penting yang menguasai teknis dan proses berjalannya satu kegiatan, maka kalau tidak ditangani akibatnya ban berjalan itu bisa menjadi nggak bisa berjalan prosesnya secara ini, mulai berpikirlah pada masa itu bahwa nggak bisa nih kalau kecelakaan itu dianggap sebagai masalah personal. Ini adalah satu bagian integral yang kalau satu itu rusak, maka proses produksi bisa menjadi tidak lancar, karena mungkin pada saat itu cuma satu orang, atau kalau banyak orang pengganti ya aman ya. Tapi kalau cuma satu orang yang bisa ya, dan orang itu sakit, akhirnya mau seperti apa, kan nggak bisa mengganti dengan cepat, sehingga perlu dijadikan sebagai bahan integral ya, bagian dari integral perusahaan. Nah, sehingga K3 ini lama-lama bisa menjadi satu tanggung jawab ya bagi semua pihak. Nah, di Indonesia sendiri K3 itu berkembang tahun 70-an dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja ya, dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, saat ini kita mengenal sebagai satu JAMS Ospek, yaitu program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan K3 dari setiap perusahaan, dan ini merupakan regulasi yang wajib dilakukan, wajib dimintakan kepada perusahaan oleh pemerintah ya. Dan di dalamnya sendiri terdapat berbagai macam kegiatan atau layanan ya, seperti jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian dan sebagainya. Kita lihat sekarang sering ada korupsi ya dari jaminan sosial tenaga kerja itu malah dikorupsi ya, seperti itu. Sayang sekali ya sebenarnya, padahal peruntukannya untuk ya, tapi ya namanya kecelakaan itu kan nggak bisa langsung terjadi setiap hari kan, insiden walaupun seperti itu kan harus dipersiapkan kan biayanya ya. Jadi tapi malah disalahgunakan. Nah, kemudian ternyata menurut diambil dari buku Flippo, mengatakan bahwa kecelakaan itu ada satu peristiwa yang tidak direncanakan ya, seperti saya katakan tadi, dan memang harus dianalisis dari segi biayanya ya, dan dari sebab-sebabnya. Pasti kalau celaka itu biayanya pasti lebih besar ya, dan penyebabnya juga harus dianalisa supaya tidak terulang lagi begitu. Nah, faktor yang menimbulkan kecelakaan itu adalah faktor internal dan juga bisa faktor eksternal. Nah, faktor internal itu misalnya ya karena karyawan itu sendiri ya sembrono ya, kemudian nggak hati-hati, terus ya memang mungkin dia malas menggunakan peralatan kesehatan yang panas ya, seperti kalau sekarang ini kan yang COVID itu kan semua tenaga medis kan memakai pakaian yang berlapis-lapis yang cukup panas gitu ya, tapi ya gimana kalau nggak pakai itu bisa bahaya juga bagi dirinya sendiri kan, jadi mau nggak mau harus dilakukan juga. Nah, kemudian faktor eksternal ya, faktor penyebab kecelakaan itu juga selain internal ada juga eksternal. Eksternal itu adalah faktor lingkungan yang memang seperti misalnya mesinnya kurang baik ya kan, sudah tua tapi nggak, udah harus
bengkel tapi nggak dibengkel-bengkelin, nah kayak gitu. Jadi menjadi penyebab. Nah, menurut Dessel juga ada 3 penyebab utama penyebab kecelakaan, karena memang terjadi secara kebetulan ya, atau memang karena unsafe condition, misalnya karena memang pengamanannya tidak sempurna ya, atau memang ada sikap yang diinginkan yang tidak diinginkan, memang misalnya bekerja dengan tingkat kecepatan yang tidak aman, bisa terlalu cepat apa terlalu lamban ya, dan membuat alat pengaman menjadi tidak berfungsi. Nah, ini juga, jadi semua faktor bisa menyebabkan kecelakaan ya. Sehingga apa yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan, yaitu bisa digunakan misalnya poster-poster ya yang mengedukasi karyawan ya, supaya selalu diingatkan di setiap ujung-ujung, pojok-pojok dan sebagainya. Itu pasti harus ada, selalu diingatkan menggunakan helm, cuci tangan dan sebagainya, terus menerus ya disampaikan ya, karena belum menjadi kebiasaan maka terus disampaikan ya. Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan secara teratur ya, seperti kalau sekarang kan COVID, setiap masuk kantor kita diminta untuk tes sendiri-sendiri gitu ya, karena kita sih yang paling tahu kemana kita pergi dan sebagainya, supaya nggak menginikan orang lain. Nah, pelatihan mengenai keselamatan juga ada ya kan, karena ya mungkin alat-alatnya segala macam ini kan ada yang baru, jadi harus dikasih tahu caranya gitu ya. Nah, bagaimana juga bisa juga dengan mengurangi kondisi, jadi mencegah ya. Jadi mengidentifikasi misalnya melalui seleksi atau enggak rotasi. Jadi mungkin pekerjanya sudah terlalu lelah di satu tempat, ya artinya orang itu harus dipindah ke tempat lain supaya nggak bosan. Mungkin karena sudah terlalu situ terus, jadi bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, menggunakan peralatan perlindungan secara yang punya pribadi itu juga bisa ya. Ya kalau zaman dulu kan saya kerja di pabrik yang belum ada musim Covid kan, orang biasa pakai masker ya, tapi karena memang tempatnya di situ. Nah, kalau sekarang orang udah pakai masker, udah is a must gitu ya untuk masa-masa yang sekarang ini. Oke. Nah, lanjutnya nah, kenapa sih si manajemen puncak itu harus melakukan dukungan untuk program keselamatan? Ya memang karena kalau kerugian akan jadi kerugian finansial yang lebih besar kalau dia sampai tidak memperhatikan orang-orang yang cedera ya, produktivitasnya akan terganggu, bahkan premi asuransi menjadi lebih tinggi ya kan, karena pernah ada terjadi kecelakaan. Kemungkinan mungkin karena bisa terjadi sampai ke ranah hukum kalau memang sampai itu, karena memang tidak pernah dilakukan pelatihan. Itu kan berarti bukan kesalahan karyawan, tapi kesalahan memang karena pihak manajerial ya. Dan ini juga menjadi pentingnya kenapa manajemen puncak itu harus mendukung, karena adanya satu tanggung jawab sosial ya untuk ya keselamatan itu bukan hanya untuk lingkungan internal orang-orang karyawan yang ada dalam perusahaan, tapi secara lingkungan yang di luar itu juga harus bebas. Jadi misalnya kita punya bisnisnya adalah misalnya ayam gitu, peternakan ayam, tapi baunya itu mencemari lingkungan sampai sekitarnya, itu kan berarti juga tidak bertanggung jawab secara sosial. Ini juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, nah ini tadi ada keselamatan, nah sekarang ada kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu berarti bebas ya dari penyakit fisik maupun emosional ya. Keadaan fisik tuh apa ya? Ya fisik dan mental ya, kesehatan di tempat kerja ya. Seperti alkohol ya, stres ya, atau burnout ya. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang fatal. Nah, programnya gimana untuk melakukan bantuan ya terhadap karyawan yang mengalami itu ya, pendekatan secara komprehensif untuk menangani masalah dirinya atau keluarganya ya, mungkin masalah pernikahan atau masalah keuangan ya kan, itu juga bisa membantu ya untuk itu. Atau kan kalau sekarang di setiap organisasi kan ada untuk dana kesejahteraan karyawan ya, untuk memberikan satu bantuan pada karyawan, peminjaman ya uang untuk karyawan untuk mungkin atau juga untuk perumahan ya, tunjangan untuk perumahan ya. Dan juga diberikan, suka ada program kebugaran fisik ya, ada gym, ada alat gym yang bisa disewa karyawan secara gratis, dan sebenarnya semua sebenarnya termasuk upaya untuk memelihara kesehatan karyawan.
Baik, demikian ya para mahasiswa sekalian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.